Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita memusatkan perhatian kita sejenak untuk mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini, minggu-minggu terakhir ini, bulan-bulan terakhir ini, awal tahun ini. Mari kita juga merenungkan amal-amal kebajikan apa saja yang kita lakukan selama ini. Seimbangkah atau semoga amal kebajikan kita insya Allah lebih berat, lebih banyak ketimbang amal keburukan. Dan hanya Allah yang tahu dan keikhlasan yang kita alami yang menentukan semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kelemahan-kelemahan, kekeliruan dan kekurangan serta dosa-dosa yang kita lakukan, mulai dosa yang paling kecil sampai dosa yang paling berat, semoga taubatan nasuha kita pada malam ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh kelemahan kekurangan kita itu. Dan semoga dipelihara kebajikan-kebajikan kita tidak pernah luntur karena ria dan tidak pernah bocor karena popularitas. Kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur ini semoga kita dikendalikan, dituntun, dipelihara, dijaga dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menitipkan anak-anak kita, cucu kita, seluruh anggota keluarga kita. Semoga juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan kedua orang tua kita yang mendahului kita, kakek nenek kita, anggota keluarga terdekat kita, dan juga termasuk guru-guru kita dan sahabat-sahabat kita. Semoga mereka menanti kita di sana di pintu surga, dan semoga kita semuanya juga insyaallah husnul khatimah على هذه النية وعلى كل نية صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan bacaan kita Husnul Khatimah. Kita membaca nasihat-nasihat para aulia kita. Di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin, ini satu kitab tasawuf yang sangat terkenal dan kitab kearifan yang ditulis oleh seorang ulama besar bahkan wali, yaitu Al-Harith Al-Muhasibi. Pernyataan beliau adalah semakin besar kesulitan, semakin dekat jalan keluar. Semakin besar kesulitan yang kita alami, jangan pernah membuat kita putus asa. Karena itu semakin dekat jalan keluar. Ia mengatakan,
Jangan pernah mengira kesulitan tidak akan pernah berakhir. Karena segala sesuatu pasti punya ajalnya. Umur punya ajal. Baik itu umur manusia maupun umur sebuah masyarakat, umur sebuah orde, umur sebuah rezim, umur semuanya, kelompok kepengurusan dan seterusnya itu punya umur, punya usianya sendiri. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajalnya sudah sampai, maka tidak akan ada yang bisa menyetopnya. Jadi nasihat yang sangat penting, jangan pernah mengira kesulitan tidak akan pernah berakhir. Karena segala sesuatu pasti ada ajalnya. Ketahuilah bahwa jalan keluar muncul dari hati yang sedang sesak, dirundung kesulitan. Jangan pernah membuat kita putus asa kesulitan yang kita hadapi. Semakin sulit sebuah kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, itu artinya semakin dekat jalan keluarnya. Ini dikatakan oleh Al-Muhasibi. Dasarnya adalah beliau menyebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang perlu kita garis bawahi di sini, Bapak Ibu, ialah potongan terakhir dari ayat ini disebutkan wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu tidak perlu dihibur, tetapi kita diminta untuk memberitahu berita gembira terhadapnya. Lain menghibur, lain memberikan berita gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan hiburlah orang-orang yang bersabar, tetapi ia menggunakan redaksi berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa artinya ini? Ini pasti atau ini memastikan bahwa orang-orang yang bersabar itu pasti mendapatkan kegembiraan berupa kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir sabirin. Jadi seberat apapun musibah yang kita alami, jangan pernah membuat kita putus asa, sebab semakin berat, semakin dekat dengan jalan keluar itu sendiri. Dan kita juga yang sangat bergembira, yang sangat puas dengan berbagai kenikmatan, jangan juga terlalu puas. Sebab kalau mentok kebahagiaan itu, maka ujungnya adalah kesedihan. Kesedihan yang mentok adalah ujungnya kebahagiaan. Kebahagiaan yang mentok, ujungnya kesedihan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah mempergilirkan langkah-langkah anak manusia itu. Kaki kanan silih berganti ke depan dengan kaki kiri. Tidak ada orang yang menangis setiap hari sepanjang masa, dan tidak ada juga orang yang ketawa setiap hari dan sepanjang masa. Hari ini kita ketawa, besok menangis, silih berganti. Air mata itu bukan hanya miliknya orang miskin, orang kaya pun juga menangis. Senyum itu bukan hanya miliknya orang kaya, orang miskin pun juga banyak ketawa. Itu buktinya bahwa Tuhan itu ada. Dan itu bukti kebenaran ayat wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena itu
siapapun yang ditimpa musibah, dililit persoalan, kita perlu mendekati mereka. Sebab orang-orang seperti itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diminta olehnya, Allah akan mengabulkan. Titiplah doa terhadap orang yang ditimpa musibah. Titiplah doa terhadap orang-orang yang dilanda sebuah penderitaan. Sebab doanya itu pasti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sulit kita menitip doa terhadap orang-orang yang dilanda kemewahan, yang sedang tenggelam dalam lautan kemewahan duniawi. Kenapa? Karena jangan-jangan mereka sendiri juga jangan berdoa. Jangan-jangan mereka tidak membutuhkan lagi bantuan Tuhan karena uangnya banyak dan karena hartanya banyak. Karena itu kita inginkan, Bapak Ibu sekalian, apapun adanya kita, entah itu miskin, entah itu kaya, tetaplah hadir di masjid. Subhanallah, kita hadir di masjid ini semua golongan, semua tingkatan, dan itulah tandanya jika Allah mencintai hambanya, maka di masjid ini sama semua. Kita bermohon kepada Allah bersama, semoga yang miskin insya Allah diberikan kelonggaran, dan semoga yang sudah kaya insya Allah diberikan berkah melalui doa bersama kita di masjid ini, insya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq 2 dan 3. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man, Tuhan tidak mengatakan walau. Man itu kemungkinannya iya. Kalau kita betul-betul bertakwa, maka insya Allah sebesar apapun problem kita pasti akan berujung dengan jalan keluar yang baik. Bukan sekedar itu, memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun juga akan memberikan rezeki yang di luar dugaan. Saya sungguh sangat yakin semua pernah kita rasakan ini, Bapak Ibu. Tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah merasakan rezeki tiba-tiba. Tidak pernah kita duga dari mana asal usulnya. Masya Allah, justru sedang kita butuhkannya, Dia datang tepat pada waktunya, sangat timely. Dan yang kedua juga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti akan mencukupkan keperluannya. Semakin kuat tawakal kita kepada Allah, maka semakin proaktif Allah terhadap diri kita. Semakin sedikit tawakal kita kepada Allah, maka semakin pasif Allah untuk membantu kita. Ini rumus Bapak Ibu, rumus kehidupan. Semakin pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin proaktif Allah. Tapi semakin sedikit ketakwaan kita, sepertinya kita ingin mengerjakan semuanya dan kurang percaya kepada Allah untuk memberikan jalan keluar terhadap urusan kita, maka Allah semakin pasif untuk orang itu. Tapi semakin tawakal kita, semakin proaktif Allah. Jika ingin melihat Allah proaktif membantu kita, maka kita harus lebih aktif untuk tawakal. Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang sangat penting di sini untuk merasakan dan sekaligus membuktikan keajaiban dalam hidup ini ada. Hadis riwayat Bukhari, berarti ini sahih sekali Bapak Ibu sekalian. Hadis yang paling sahih sesudah Quran ya, kalau seandainya mau dibandingkan. Hadis sahih ini begini. Suatu ketika ada seorang budak perempuan berkulit hitam. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sudah budak
sudah perempuan, kulit hitam lagi. Ya. Berdiri di samping bocah cilik perempuan. Bocah cilik perempuan itu mungkin anak orang kaya. Dia berkerudung merah, di ujung kerudung merahnya itu berhiaskan mutiara. Bocah itu melemparkan kerudungnya, ya dasar anak-anak kecil, di sembarang tempat. Ketika dia melemparkan kerudung merahnya itu, tiba-tiba datang seekor burung yang menyambarnya. Ya ini pasti daerah padang pasir nih, banyak burung buasnya di situ. Tiba-tiba seekor burung menyambarnya, mungkin mengiranya seonggok daging. Tidak lama setelah itu datang keluarga bocah cilik itu mencari kerudungnya dan tidak ditemukan. Satu-satunya orang yang berada di sekitar itu hanya si budak perempuan kulit hitam itu. Lalu budak itu dituduh mengambilnya, kemudian digeledah sampai memeriksa bagian, mohon maaf, kemaluan, dibuka. Karena kan budak kulit hitam, menyangkal sampai dianiaya, di mana kamu sembunyikan, di mana kamu tanam, di mana kamu taruh. Ya. Ini yang mengisahkan, ini adalah budak perempuan itu. Setelah diperiksa dan dianiaya, tiba-tiba burung itu melintas di atas mereka, lalu menjatuhkan kerudung tersebut di tengah-tengah mereka. Budak itu menyatakan, nah itulah kerudungnya yang kalian tuduhkan kepadaku. Akhirnya budak itu dimerdekakan. Ada hikmahnya. Kalau memerdekakan budak, kalau budak itu memerdeka harus menebusnya berapa mahal kan? Mungkin berapa miliar. Nah, dia sabar ketika difitnah. Dan apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah merdeka, maka segera ia menjumpai Nabi Muhammad SAW dan langsung menyatakan masuk Islam. Budak itu mendirikan tenda di dalam masjid Nabi dan tinggal di dalamnya. Jadi di sini di sudut-sudut masjid dia bikin kemah di situ dia bertempat tinggal. Ya. Budak itu selalu melantunkan syair kalau ketemu Nabi, peristiwa kerudung itu salah satu keajaiban Tuhan kami, ketahuilah dia menyelamatkanku dari negeri kafir. Hadis ini muncul tentang bab bolehkah seseorang itu bertempat tinggal di masjid. Nah, ini dianggap boleh karena adalah hadisnya. Hadis ini dijadikan sebagai contoh. Nah, bagi kita mengutip hadis ini karena kita ingin menekankan bahwa jangan pernah khawatir terhadap penderitaan dan kesulitan hidup seperti apapun. Karena kalau itu sudah mentok Bapak Ibu sekalian, itu pasti juga ada akhirnya. Dan apa yang terjadi pada budak ini, ya, seenak-enaknya diperlakukan seperti apa maunya orang kaya itu, dipreteli dan sebagainya, dianiaya. Padahal sudah menyangkal, bersumpah-sumpah bukan saya yang ngambil. Ya. Dia menyatakan bahwa itu diambil burung, nggak percaya. Masa burung mau mengambil itu? Nanti setelah percaya pada keajaiban itu datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu terpojok, kalau orang itu terdesak, hati-hati. Ini juga pernah terjadi di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf. Kita semua tahu kisahnya. Ketika Nabi Yusuf itu dijebak oleh istri raja. Ya. Akhirnya masuk di dalam kamar raja. Mungkin dia tidak tahu bahwa kamar ini kamar apa. Maklum Nabi Yusuf pada waktu itu kan dia miskin lah. Disangkanya bukan kamar, tapi masuk di kamar itu ternyata kamar ratu itu, istrinya raja itu. Nah, ternyata di situ dijebak. Begitu digoda, Nabi Yusuf berkemas untuk keluar, tapi dipaksa. Akhirnya robeklah bagian belakang bajunya Nabi Yusuf itu.
Tapi ternyata di luar sudah dicegat oleh suaminya. Sang raja berdiri di depan pintu dengan algojonya itu. Lalu istrinya mengatakan, "Wahai suamiku tercinta, apa yang kamu harus lakukan seandainya ada laki-laki yang masuk ke dalam kamarmu dan akan memperkosa istrimu?" Tentu kebakaran jenggot sang raja. Tapi raja yang dihadapi pada waktu itu masih punya pertimbangan. Nah, Nabi Yusuf pada waktu itu dalam keadaan terjebak, tidak ada satupun yang mau membelanya. Tiba-tiba ada bayi yang baru lahir, ada di sekitar istana itu, berteriak. Ya, ini keajaiban. Kok bayi bisa nyanyi nangis tapi tiba-tiba bersuara? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minal ya itu wa huwa minal kadhibin wa huwa minas sadiqin. Apabila ya, bajunya Yusuf itu robek bagian depan, maka yang salah adalah Yusuf. Tapi kalau yang robek adalah bagian belakangnya, maka yang salah adalah perempuan itu. Setelah raja dan para penegak hukumnya berdiri memeriksa bajunya Nabi Yusuf, ternyata yang koyak adalah bagian belakangnya, dan akhirnya Nabi Yusuf lolos daripada ancaman hukuman mati itu, dan yang dipersalahkan adalah istri raja. Tentu dipermalukan istri raja. Skandal yang seperti ini sering terjadi. Selalu ada keajaiban yang muncul pada orang yang teraniaya. Bapak Ibu sekalian, hati-hati, jangan sampai kita menganiaya orang, keajaiban akan bersama dengan orang teraniaya. Seperti tadi Nabi Yusuf. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah juga berkata, "Wahai anak cucu Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin, jangan bersedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Karena emas akan diuji dengan api, dan orang-orang soleh akan dicoba dengan musibah." Jadi emas itu kan ditempah, kasih air raksa, kemudian juga dibakar, akhirnya bisa menjadi emas 24 karat. Jadi luar biasa nasihatnya Sayyidina Ali. Wahai anak cucu Adam, termasuk kita, jangan terlalu senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin, jangan bersedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur, karena emas akan diuji dengan api, dan orang-orang soleh akan dicoba dengan musibah. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Aku tidak peduli keadaan apa yang kualami, apakah menyenangkan atau menyakitkan, karena aku tidak tahu apakah kebaikan ada pada yang menyenangkan atau yang menyakitkan." Orang seperti terkenalnya Umar, ya, mengatakan hal seperti itu. Ya. Dia tidak peduli apapun yang terjadi pada dirinya. Jangan sampai ini adalah kebajikan menurut saya, tetapi buruk di mata Allah. Jangan sampai aku merasakan ini sakit, menyakitkan, memilukan, menyedihkan, mengecewakan, tapi di mata Allah itu baik. Maka itu Umar mengatakan, aku tidak mau peduli keadaan apa yang aku alami. Biarkanlah dia menilai. Aku hanya ingin menjalani kesabaran pada saat ada musibah, bersyukur pada saat ada kebajikan. Saya tidak pernah minta untuk dihindari daripada musibah. Saya juga tidak pernah minta untuk diberikan rezeki.
Apapun yang kami alami akan saya alami. Sebab belum tentu aku yang minta, apa yang aku minta itu baik bagiku, dan apa yang mohon ditolak itu jelek bagiku. Nah, inilah statement seorang yang penuh kearifan. Dan Allah pun juga mengisyaratkan di dalam suatu surah yang sangat indah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan Bapak Ibu, artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah lah yang mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, Ibu, Bapak, yang justru membahagiakan kita, jangan terlalu bahagia, sebab jangan sampai di mata Allah itu adalah bukan sesuatu kebajikan. Dan kalau kita ditimpa suatu musibah, kekecewaan, jangan terlalu bersedih hati, sebab mungkin di mata kita seperti itu, tapi di mata Allah adalah sebuah kebajikan. Ini ayat. Karena itu Abu Wafa' Ibnu Uqail berkata, nikmat adalah tamu, jamuannya adalah syukur. Sengsara adalah tamu, jamuannya adalah sabar. Berusahalah agar tamu itu pulang dalam keadaan berterima kasih atas jasamu, atas jamuanmu, dan menyaksikan apa yang dia dengar dan dia lihat. Jadi saya ulangi, nikmat adalah tamu. Tidak ada kenikmatan yang abadi. Jamuannya adalah syukur. Kesengsaraan adalah tamu. Tidak ada kesengsaraan yang abadi. Jamuannya adalah sabar. Berusahalah agar tamu itu pulang dalam keadaan berterima kasih atas jamuannya dan menyaksikan apa yang dia dengar dan dia lihat. Jadi bulan Ramadan itu juga adalah tamu. Berusahalah memberikan kepuasan bulan Ramadan itu dengan memberikan servis yang memuaskan. Pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tuh, tentang, masih ingat dulu itu apa, husnul khatimah awal-awal. Hal yang sama juga dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang aulia Allah. Anakku, musibah tidak datang untuk menghancurkanmu. Justru musibah datang hanya untuk menguji kesabaran dan keimananmu. Ya. Anakku, musibah tidak datang untuk menghancurkanmu. Musibah datang hanya untuk menguji kesabaran dan keimananmu. Kita juga pernah mengatakan, musibah itu adalah surat cinta Tuhan. Sekian lama kita tidak pernah mengingat Allah dalam kemewahan, akhirnya Allah merindukan kita dengan musibah, maka nama yang paling pertama kita panggil namanya Allah. Musibah ternyata membawa kenikmatan, karena begitu kita berdekatan dengan Allah, bukan saja mengecilkan arti musibah itu, tapi Allah menitipkan kebahagiaan batin yang luar biasa setelah kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Abul Wafa Ibnu Uqail mengatakan, ketahuilah, ridhanya akal pada segala perbuatan Allah adalah ibadah yang paling sempurna, paling dahsyat, dan paling berat. Apa maksudnya? Ridha akal terhadap segala perbuatan, terutama ibadah. Kita bangun salat tahajud, tadi subuh makan sahur kita. Kalau itu bisa kita nikmati oleh akal kita sendiri, subhanallah,
Itulah perbuatan amal yang sangat istimewa. Tidak lagi melakukan ibadah itu dengan menggerutu. Tidak lagi melakukan ibadah itu sebagai sebuah kewajiban, tapi dia menikmati. Kenapa? Karena akalnya memberikan legitimasi. Kesempurnaan amal itu manakala hati menjadi senang, pikiran pun juga senang. Seringkali ibadah itu terpaksa dilakukan. Kenapa? Karena enak-enaknya tidur di rumah, kok kenapa harus bangun lagi? Jadi inilah yang kita maksudkan di sini, bahwa ridha pada akal pada segala perbuatan Allah adalah ibadah yang paling sempurna, paling dahsyat dan paling berat. Dinikmati jiwa, dinikmati akal pikiran, dinikmati badan, betul-betul hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendengarkan suara azan dulu Bapak Ibu. Ini ada satu hadis yang menarik untuk kita fahami. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ini hadis sahih dalam musnad itu. Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya langsung matanya ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, memerintahkan salah seorang atau salah satu malaikat untuk menghancurkan sebuah desa, sebuah kampung atau sebuah kota. Lalu malaikat bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin itu terjadi? Kenapa desa itu akan dihancurkan? Kenapa kota, kampung itu mau dihancurkan? Sementara di antara mereka itu ada si fulan yang ahli ibadah. Ya, kasihan dia ahli ibadah. Kalau dihancurkan berarti kan dia turut hancur." Lalu Allah menjawab, "Lakukanlah, karena sehari pun air mukanya tidak pernah berubah karena marah demi aku." Maksudnya Bapak Ibu, ada seorang saleh di desa yang maksiat itu, memang sangat sempurna ibadahnya kepada Allah, tetapi tidak pernah berubah air mukanya menyaksikan menyaksikan musibah di sekitarnya. Kebatilan yang ada di sekitarnya tidak pernah berubah air mukanya. Padahal pernah kita sampaikan sebuah hadis Nabi kan Bapak Ibu. Ada 3 air mata yang haram masuk neraka. Artinya pemiliknya tidak akan pernah boleh masuk neraka. Pertama, air mata yang keluar karena merindukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba keluar air matanya karena terharu dan sangat merindukan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba keluar air mata mengucur. Air mata seperti ini tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah air mata taubat, yang pernah kita bahas. Air mata taubat itu nanti yang akan memadamkan api neraka. Yang ketiga adalah air mata protes terhadap kebatilan yang ada di sekitarnya. Dia tidak kuasa untuk menolak kebatilan itu, apalah artinya dia. Tetapi dia protes, batinnya protes sampai begitu kencang protesnya, maka air matanya keluar. Air mata protes seperti ini pun juga tidak boleh masuk neraka. Itulah 3 air mata dijamin tidak akan masuk neraka Bapak Ibu sekalian. Nah sebaliknya, orang yang digambarkan dalam hadis ini, di sini disebutkan bahwa lakukanlah penyiksaan itu malaikat, karena orang yang kamu anggap orang saleh itu air mukanya tidak pernah sedikit pun berubah, menegur atau bereaksi terhadap kebatilan yang ada di sekitarnya. Dia bersahabat dengan kebatilan itu sendiri. Jadi terlalu egois di dalam beribadah. Nah ini artinya apa? Kita tidak boleh melakukan toleransi terhadap kebatilan yang ada di sekitar kita. Ada hadis Nabi kan? Ya. Kalau kita tidak sanggup
melakukan penolakan kebatilan dengan tangan, ya. Falyughayyir biyadihi, kalau tidak bisa bilisanihi, dengan protes lidah, ya. Kalau nggak bisa juga fabiqalbi, dengan membenci berdoa kepada Allah agar diberikan penyadaran terhadap orang sekitar situ. Nah, orang ini tidak pernah melakukan protes apapun. Iya. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kebatilan banyak di sekitar kita, sekalipun ada orang saleh di dalamnya, itu tidak dipedulikan oleh malaikat, karena ada izin dari Allah untuk menghancurkan suatu kota, satu kampung, satu daerah. Kalau kebatilan sudah melampaui batas, sekalipun ada orang saleh di dalamnya. Tapi kalau orang saleh itu masih melakukan bentuk protes, walaupun protesnya dalam hati, maka itu tidak akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama masih ada ulama yang melakukan protes terhadap kebatilan, tidak akan turun azab massal itu. Tapi kalau para ulama pada diam, apalagi kelihatannya itu bertoleransi terhadap para pelaku kemaksiatan itu, maka itu sesungguhnya musibah itu akan datang lebih awal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihatnya, kita kembali ke Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah membedakan dua jenis taubat, yaitu taubat inabah dan taubat istijabah. Taubat inabah ialah sikap taubat seseorang hamba didorong oleh rasa takut terhadap dosa dan maksiat. Ya. Itu namanya inabah. Sikap hamba didorong rasa takut terhadap dosa dan maksiat. Mungkin telah melakukan dosa, mungkin telah melakukan kemaksiatan sampai terbebani dosa dan maksiat itu. Itu namanya inabah. Ia membayangkan kerugian besar di dunia dan disiksaan pedih nanti di akhirat. Dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya membuatnya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inabah. Dalam suasana takut seperti itu, ia menyerahkan diri lalu bertaubat dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita lakukan kan Bapak Ibu. Sebagai orang awam, kita itu takut pada saat habis melakukan dosa. Tapi ketika melakukan dosa itu enggak takut. Ya. Nanti setelah lakukan dosa itu, wah, jungkir balik, sujud, mau taruh di mana kepala ini, merasa malunya seperti apa dan sakitnya luar biasa. Nah, itu orang yang bertaubat. Tapi jenis yang kedua, kata Ibnu Athaillah, taubat istijabah. Nah, ini dia. Kita ingin naik tangga ini. Merupakan bentuk taubat seorang hamba yang malu terhadap kemuliaan Allah. Ya. Taubat dalam tahap ini tidak lagi membayangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pembalas terhadap segala dosa dan maksiat sebagaimana dalam tahap taubat inabah tadi. Ya. Taubat istijabah ketika seorang itu lebih merasa tersiksa oleh rasa malu terhadap Tuhannya ketimbang panasnya api nerakanya. Yang membuat seseorang tersiksa ialah betapa pedihnya jika terbebani rasa malu yang amat dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya antara inabah dan istijabah. Kalau orang bertaubat versi inabah, terbebani oleh dosa, terbebani rasa takut bahwa kalian nanti akan dipanggang di api neraka. Ngeri. Tapi kalau istijabah, bukan siksaan api neraka yang dia takuti, tapi dia lebih tersiksa oleh rasa malu terhadap Tuhannya. Saya taruh di mana muka saya?
Allah memberikan segala-galanya terhadap saya, tapi kok tega-teganya saya mengkhianati Allah. Dia sudah tersiksa dengan rasa malu terhadap Tuhannya. Ini yang disebut dengan istijabah. Seandainya bisa ditukar, ya Allah, aku lebih memilih dipanggang di api neraka ketimbang menanggung rasa malu terhadap dirimu. Justru orang yang seperti ini pun tentu akan jauh dari api neraka itu sendiri. Kalau yang pertama masih didorong oleh rasa takut, sedangkan yang kedua didorong oleh rasa malu. Rasa takut terhadap perbuatan dosa dan rasa malu terhadap Tuhan karena dosa jauh lebih mulia rasa malu terhadap Tuhan. Kalau orang terdorong oleh rasa malu ini, dosa kecil pun juga bisa dianggapnya sebagai dosa besar. Tapi kalau yang pertama, dosa besar pun kadang-kadang masih dianggapnya dosa kecil. Udahlah, tampung dulu, nanti pensiun, ntar haji nanti bulan Ramadan, nanti malam Jumat. Masih sering berulang-ulang. Tapi kalau rasa malu yang membuat orang itu taubat, tidak akan pernah berulang. Kenapa? Karena sudah merasakan betapa pedihnya menanggung rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga disebutkan di sini, Ibu, Bapak, orang ini sangat tersiksa karena mestinya bersyukur dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kenikmatan yang diperoleh darinya. Tapi malah melakukan dosa dan maksiat. Ya, jadi semakin melihat kejayaan Tuhan, semakin melihat rahmat Tuhan pada dirinya sendiri, semakin tersiksa oleh rasa malunya itu. Allah memberikan segala-galanya terhadapku, tapi aku memberikan kekecewaan terhadap Tuhanku. Ia selalu menyesali dirinya karena tega melakukan sesuatu yang memalukan terhadap Tuhannya. Rasa malu menyiksanya lebih berat ketimbang ia masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Seandainya disuruh memilih disiksa secara fisik di neraka atau terbebani rasa malu terhadap Tuhannya, maka orang ini akan memilih lebih baik disiksa di neraka ketimbang disiksa oleh rasa malu. Kalau kita mau jujur menjawab pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, apakah kita milih lebih takut disiksa di neraka atau lebih malu kepada Allah? Jujur. Ya. Kalau saya masih takut disiksa di neraka, ya, daripada saya mengatakan aku lebih takut menanggung rasa malu, tapi hati kecil yang paling dalam, tapi aku takut neraka. Dan menganggap diri kita itu lebih tinggi kurang bagus. Anggaplah kita pakai standar yang paling bawah. Terserah Allah menilai seperti apa. Kok dua-duanya juga bagus kok. Tuhan kita juga sama. Jadi ambillah tawadhu. Ya. Oh, kita sudah memilih yang di atas. Jangan membohongi hati nurani. Kita lebih takut neraka ketimbang rasa malu. Kenapa? Karena rasa malu setiap hari kita lakukan. Dosa maksiat itu jarang, insya Allah. Jadi syukur-syukur kalau memang seperti itu. Ambillah standar yang paling hina. Itu lebih baik bagi kita ketimbang memakai standar yang di atas, tapi sesungguhnya hati kita belum sampai ke situ standar. Berikut, dalam konteks khawas. Apa itu khawas, Ibu Bapak? Masih ingat? Khawas ialah di atasnya awam. Wah, itu sudah pilihan itu. Kita iri melihat orang seperti ini. Dia sudah memiliki kelebihan, keunggulan, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Sudah itu rajin lagi ke masjid. Ya.
Kalau orang miskin rajin itu wajar. Mungkin dia akan minta sesuatu kepada Allah melalui rajinnya salat. Tapi ada justru mau minta apa lagi secara kasat mata duniawi. Tapi dia menganggap dirinya al-faqir. Bahkan kadang-kadang lebih merasa fakir ketimbang fakir miskin itu sendiri. Nah, ini yang paling mulia, merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks khawas, orang yang bertaubat, mereka yang tidak lagi mengingat dosa-dosanya, sebab nanti mereka telah dipenuhi dengan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepadanya secara terus-menerus. Ya. Jadi kalau orang khawas itu tidak lagi seperti kita, mengingat dosa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang khawas itu dia tidak dihantui oleh dosanya, tapi karena yang seperti tadi yang kedua itu, dia dihantui oleh rasa malunya terhadap Tuhan. Tapi karena rasa malunya sudah nggak ada lagi, karena dosa-dosa kecil pun juga nggak pernah, maka tentu mereka harapannya, rajaknya kepada Allah lebih besar. Al-Junaid, seorang sufi dan juga wali insya Allah, taubat dalam konteks masyarakat awam ialah memulai menempuh jalan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan as-sair minal khalq ilal haqq. Ini ada perjalanan, ada 3 perjalanan kan Bapak Ibu sekalian di pengajian tasawuf kita itu. Kita sudah mulai masuk sekarang di as-sair minal khalq ilal haqq, perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Nanti yang kedua perjalanan al-haqqu, as-sairu minal haqq ilal haqq billah. Jadi perjalanan dari Tuhan ke Tuhan dengan Tuhan. Yang ketiga perjalanan dari Tuhan ke Tuhan dengan Tuhan menuju makhluk. Wah, itu sudah paling tinggi itu. Kelihatannya seperti manusia biasa, tapi tersimpan rahasia yang amat besar. Dia bercakap-cakap dengan kita, tapi sesungguhnya rohaninya di langit. Itu jalan puncak. Nah, itu kajian tasawuf. Tapi ini kita teruskan. Taubat terbagi atas 3 macam Bapak Ibu. Taubat dari segala kesalahan dan dosa, ini taubatnya orang awam. Ya kan? Taubat dari kelalaian, dari ingatan kepada Allah, taubatnya orang khawas. Taubat dari penglihatan terhadap segala kebaikan, taubatnya orang khawasul khawas. Waduh, kapan kita yang ketiga ini Bapak Ibu? Yang pertama pun juga belum. Iya kan? Insya Allah. Tapi insya Allah jamaah Sunda Kelapa sudahlah. Lewat-lewat dikit, mudah-mudahan. Taubat terbagi atas 3 macam. Taubat dari segala kesalahan dan dosa, taubatnya orang awam. Tadi kita ngomongin aibnya orang lain, kelemahannya saudara sendiri, istighfar kita. Istighfarlah mumpung dosa itu masih hangat di dalam badan. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu dosa itu bermalam di dalam anggota badan kita. Istilahnya, taubatlah mumpung masih hangat dosa itu di badan. Jangan mendinginkannya, besok baru taubat. Yang kedua, taubat dari kelalaian, dari ingat kepada Allah. Jadi bukan taubat karena dosa, tapi taubat karena tidak fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bercanda dengan anaknya, istrinya atau suaminya, bercanda dengan komputernya, bercanda dengan programnya, teman-temannya, sampai Tuhannya lupa. Maka itu dia istighfar. Ya. Karena itu saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, ini berat memang. Ada hadis Nabi kan, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, maka hendaklah ia lebih banyak diam, berkata yang benar atau lebih baik diam.
Sekarang ini Bu, Bapak, ini ada fasilitas dosa yang luar biasa potensialnya. Apa itu Bapak Ibu? Handphone. Siapa yang memiliki handphone? Semua. Subhanallah Bapak Ibu. Ada yang punya 2, punya 3. Ingat hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamatnya, hendaklah mengatakan yang benar saja atau lebih baik diam. Kita nggak pernah berhenti ngomong. Nggak ada orang pun juga terpaksa handphone yang bicara. Handphone itu sampai panas di telinga. Dihitung-hitung pulsanya setiap hari itu. Masya Allah. Non-stop mereka itu ngomong. Apalagi ada handphone tertentu kan bisa free antar merek itu. Kalau di luar negeri itu sesama merek atau lokal mau bicara sampai jungkir balik 24 jam itu nggak bayar. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bicarakan di handphone bisa nggak kita memperkirakan ya? Kalau kita dengan orang masih agak sungkem bicara negatifnya orang. Tapi kalau orang dengan handphone, nggak ada orang di depannya, maka seenak-enaknya mulut itu ngoceh di handphone itu. Kalau ada orang bicara visual, mungkin 80% aibnya orang itu terceritakan. Tapi kalau melalui handphone, itu bisa 150% terceritakan. Karena itu handphone itu, hati-hati Bapak Ibu. Ingat hadis ini, siapa orang yang terlalu banyak bicara akan berakhir dengan penyesalan. Jujur kita ingin mengintrospeksi diri kita sendiri. Handphone itu kita lebih banyak mana membicarakan kebaikan orang atau keburukan orang. Alhamdulillah kalau kebaikan orang. Tapi membicarakan kebaikan orang dengan mengada-adakan itu bohong. Nah, sama aja dengan membicarakan aibnya orang itu. Karena itu Ibu Bapak, hati-hati handphone ini. Boleh jadi bukan kita yang menelpon Bu, kita yang ditelepon. Tapi pada saat menjawab telepon itu lebih banyak kita mengumbar pembicaraan ketimbang orang itu. Kayak wartawan pinter tuh kan, hanya sepotong pertanyaan dia memancing kita bercerita sampai berjam-jam. Akhirnya pembelaan diri lah, akhirnya menepuk dada lah dan seterusnya. Itu kan ujub, mengistimewakan diri sendiri, bahasa agamanya adalah ujub dan itu sangat tercela. Menjelek-jelekkan orang lain itu adalah membicarakan aib orang lain, syirik. Kalau tidak terlalu penting Bapak Ibu sekalian, lebih baik jangan memulai menelpon. Kalaupun misalnya ada yang nelpon kita, bicaralah seperlunya. Kalau mau dipancing, kita jangan terpancing. Sebab malaikat itu mencatat bukan hanya melalui handphone atau dengan orang. Ini akhlak berhandphone sekarang ini perlu didoktrinkan kepada diri sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Seandainya ada statistik dan malaikat tahu ini, ketika sebelum ada handphone, dosa mulut ini lebih banyak mana sebelum ada handphone dan sesudah handphone? Ibu-ibu ngomong lebih banyak. Iya. Jadi Ibu betul. Hal yang sangat sepele tapi ini sangat penting. Iya kan Ibu, Bapak? Handphone itu seperti tidak ada beban untuk ngomong seenak-enaknya. Padahal apa bedanya handphone dengan telinga orang? Kalau bukan di handphone pakai SMS lagi kan, pakai WhatsApp dan sebagainya, BlackBerry message. Sama. Kebanyakan handphone itu dipakai untuk mengadili orang.
Padahal kita bukan hakim dan kita bukan Tuhan. Kita juga bukan malaikat. Apa kapasitas kita untuk menghakimi orang? Seandainya rohaninya handphone itu bisa berteriak, kenapa engkau menggunakan aku untuk ngomong kayak gitu? Ya, kan tidak ada benda mati kan Bapak Ibu sekalian. Nah ini warning buat kita. Mulai detik ini, malam ini Bapak Ibu sekalian, ingat materi kita pada malam ini. Aku tidak boleh seenak-enaknya menggunakan handphone. Jangan sampai ada sebuah kata yang menjelekkan orang, atau memuji diri sendiri itu ujub, atau memfitnah orang, atau membuat orang itu tervonis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan handphone itu nanti yang membuat kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Memang sih di dalam handphone itu ada ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi siapa sih yang menggunakan ngaji pakai handphone? Udah pakai kacamata minus berapapun juga masih sakit mata kan? Lebih enak kan ibu-ibu, bapak-bapak baca dengan Quran itu sendiri kan? Ya. Kalau tidak terlalu penting banget Bu, Bapak Ibu sekalian, nggak mau dibaca, percuma, nggak usah menginstall Al-Quran di dalam handphone. Nanti dipakai masuk ke WC, Quran di situ ada itu, dipakai macam-macam. Toh juga nggak pernah dibaca, mau dijadikan jimat. Tapi itu Quran, kitab suci Allah. Pakai keluar masuk WC, dipakai berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disiplin kita sedikit terhadap handphone Bapak Ibu. Orang yang taubat karena takut siksaan disebut dengan taubat. Orang yang taubat karena ingin meraih pahala disebut dengan inabah. Orang yang taubat bukan karena takut pahala, tapi juga hanya semata-mata karena menuruti perintah disebut dengan aubah. Ini rumus-rumusnya. Pengarang Ar-Risalah Al-Qusairi menyebutkan, ia mendengar Muhammad bin Ahmad As-Sufi berkata, aku mendengar Abdullah bin Ali bin Ahmad At-Tamimi mengatakan bahwa jauh berbeda antara orang yang taubat dari dosa dengan yang taubat dari kelalaian dan taubat dari penglihatannya terhadap kebaikan. Jadi ada 3 tingkatan taubat di situ. Kita taubatnya karena melakukan dosa, bukan taubatnya karena lalai mengingat Tuhan, apalagi bukan bertaubat karena ada sedetik yang alfa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ya kita habisi sampai di sini Bu. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Inabah merupakan sifat para wali dan muqarrabin. Jadi kalau inabah, hal ini didasarkan pada ayat waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Jadi kalau ada hati yang selalu bertobat, selalu melihat dirinya itu banyak kelemahannya di mata Allah, itu munib namanya, munib. Aubah ialah sifat para nabi dan rasul sebagaimana disebutkan dalam ayat ni'mal abdu innahu awwab. Jadi ada munib, ada awwab. Lebih tinggi awwab daripada munib, daripada tawab juga nanti ada itu. Ya. Satu lagi, orang-orang yang beristighfar tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang bergelimang di dalam dosa, walaupun ia mengulanginya sampai 70 kali dalam sehari. Nah ini Bu, ada harapan menggembirakan kita semua ini. Ini hadis Tirmizi dan Abu Daud. Abu Daud berarti sahih juga hadis ini. Ma asbara man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marrah. Orang-orang yang beristighfar, bertobat ya,
tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang bergeliman dalam dosa, walaupun ia mengulanginya sampai 70 kali dalam sehari. Ya. Orang yang selalu bertaubat tidak bisa disebut dengan tukang dosa, sekalipun dia melakukan 70 kali dosa sehari, tapi kalau mulutnya, perbuatannya, hatinya selalu kembali kepada Allah, tidak bisa disebut orang itu sebagai pendosa. Memang kotor tapi langsung mandi, kotor mandi, kotor mandi. Ketimbang kotor-kotor sedikit-sedikit tapi nggak pernah mandi. Itu ilustrasinya. La saghirata ma'al isbar immal israri wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil selama ia tetap melakukannya secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar selama ia tetap beristighfar. Ini hadis. Saya ulangi, penting hadis ini, menggembirakan kita semua insyaallah. Tidak ada dosa kecil selama ia tetap melakukannya secara terus-menerus. Ini kabar jelek buat kita. Ini kan kecil kok, dosa-dosa kecil. Tidak ada dosa kecil selama ia melakukannya secara terus-menerus. Ya, sedikit demi sedikit jadi bukit kan Ibu, Bapak. Tapi sebaliknya, ini yang sedikit melegakan kita. Tidak ada dosa besar selama ia tetap beristighfar. Mungkin dosanya banyak, bahkan dosa besar, tapi tidak pernah sedikit lalai terhadap istighfar. Nah, inilah, mari perbanyak istighfar, mari perbanyak mengingat Allah, dan mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridai kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.